Halo pemirsa Gaya TV semua, apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat, happy. Senang sekali juga saya, Egy Tapsari, bisa menyapa kembali semua pemirsa Gaya TV. Dan pada episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam, Mbak Egy, siap selalu. Sehat selalu. Happy selalu. Gimana nggak happy? Yang kita bicarakan persatuan, kesatuan, dan kedaulatan. Tentunya. Ini ada juga loh yang happy, karena habis ulang tahun. Oh ya? Nah, 1 Juli kemarin. Oh ya. Nah, ada yang lagi merayakan hari ulang tahun. Tentunya masih ada sisa-sisa euforianya mungkin ya. Polri memperingati hari ulang tahun ke-77. 77. Angka cantik ya? Sebuah perjalanan panjang. Panjang sekali tentunya ya. Dan ada tema besar juga, Be, yang diangkat dalam perayaan hari ulang tahun ke-77 ini. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia emas. Oh. Cocok gak, Be? Bukan gini. Bagus ya? Saya menilai tahun setelah melewati masa ujian yang luar biasa dari Polri, yang kita tahu banyak kasus yang menyita perhatian nasional bahkan ke negara tetangga, ya, kasusnya itu di kepolisian, tapi masih tetap tegar dan mengambil hikmah di antara semua itu. Ini yang membuat kita kagum, membuat kita semakin angkat topi, dan netizen yang selalu mencederai polisi, yang selalu ngata-ngatain, itu mudah-mudahan semakin hari semakin menyadari bahwa tanpa Polri kita akan menjadi barbar, kita akan menjadi saling serang. Justru keberadaannya, apalagi menuju Indonesia emas, apalagi ada hubungannya dengan pemilu, harus kita apresiasi. Kalau tanggapan Babe mengenai tingkat kepercayaan gimana nih? Karena dalam pidato Presiden Jokowi kemarin waktu HUT Bayangkara, sebenarnya Presiden ikut happy ya bahwa tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri ini ternyata meningkat dari 60% menjadi lebih dari 70%. Tapi Presiden juga berpesan bahwa kepercayaan kepada Polri ini bakal terus-menerus diuji. Benar gak sih, Be? Oh iya, jelas sekali. Saya ingat kalau saya boleh flashback sedikit ya. Dulu di tahun 2019 ada satu lagu tentang Polri, tentang TNI yang lagunya begini. Tugasmu mengayomi, Pak polisi, jangan ikut kompetisi. Pada waktu itu menggaung, menggema. Kenapa? Karena masyarakat menilai polisi itu berat sebelah dalam pertarungan pilpres. Ini saya bukannya menuduh, tapi ini adalah realita yang terjadi pada saat itu. Dan saat ini realita itu sudah mulai tidak ada lagi, sehingga kita bisa berkesimpulan betul angka survei itu tingkat kepercayaan semakin tinggi. Karena kita ini salah satu orang yang sangat mengkritisi pada waktu itu. Dan ternyata sekarang kita ngelihat tidak lagi. Nah, Polri masih dituduh ya, disebut mengkriminalisasi ulama gitu ya. Maka kita mesti bisa fair berapa total ulama, berapa yang diadili. Nah, itu signifikan nggak angkanya? Silahkan para yang memiliki data itu bisa memiliki kesimpulan. Tapi buat saya pribadi, karena ditanya oleh Mbak Egy, saya menilai adanya satu yang dilakukan secara sistematis, orang-orang yang tidak baik gitu ya, menyudutkan, mengkambing hitamkan, dan membesar-besarkan kesalahan apabila terjadi dalam tubuh Polri. Contoh, mungkin bukan hal yang rahasia. Di WhatsApp grup, kalau nyebut polisi itu nggak bakal mau polisi, hama wereng atau wereng coklat. Buat saya itu penghinaan. Saya berkata pada teman-teman, nggak baik loh begitu. Saya dikatain pengkhianat, saya dikatain kok berpihak pada polisi, dan seterusnya. Bukan soal ngatain, bukan soal berpihak, tapi sebutan hama wereng itu, wereng coklat itu sangat nggak adil, mendegradasi. Apa semua gitu. Kalau kamu yang punya kasus terhadap 1 atau 2 orang, atau misalnya ada kasus kejahatan, ada yang dituduh membunuh misalnya, ada yang dituduh narkoba misalnya, ada yang dituduh dan lain-lain, lo itu kan oknum.
Kenapa harus celah institusinya? Di situ saya harus berlaku adil gitu, sehingga saya menentang ketika melawan teman-teman sendiri yang mengatakan itu WC, warang coklat. Saya bilang nggak baik begitu. Kalaupun ada kesalahan mungkin 1-2 oknumnya, bukan institusinya. Terlalu banyak polisi yang baik, polisi yang care, polisi yang peduli, polisi yang menjalankan tugasnya dan kewajibannya terlalu banyak. Dengan cara memukul rata semuanya itu warang coklat, berarti Anda betul-betul tidak bermoral. Karena apa? Karena orang itu hama itu pengganggu. Berarti kamu mengatakan semua polisi itu hama, semua polisi itu mengganggu. Lantas kalau nggak ada polisi, apa jadinya negeri ini? Itu loh. Memang dari tahun ke tahun, apalagi di momen perayaan HUT Bayangkara, selalu menjadi momen refleksi ya. Begitupun dengan kita sebagai manusia biasa, apalagi sebagai sebuah institusi besar begitu bagi negara. Tapi dalam pidato Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kemarin, beliau pun mengakui bahwa ada kesalahan dan beliau meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan kepolisian yang menyakiti. Ada ucapan seperti itu? Ada ucapan seperti itu. Saya boleh diputar? Boleh, kita putarkan berikut ini. Yang bicara Pak Sigit sendiri minta maaf gitu? Minta maaf. Keren. Coba kita lihat. Tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami akan terus berkomitmen, berusaha keras, melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Yes, saya baru tahu. Saya baru lihat, saya baru dengar. Salut ya Pak Listio Sigit Prabowo. Salut. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberi kepercayaan untuk mengelola institusi yang besar dan sangat menentukan arah bangsa. Saya betul-betul salut. Permintaan maaf itu nggak gampang, dan kalau saya dengar sih baru beliau ya. Yang sebelum-belumnya saya nggak dengar tuh ya. Minta maaf mungkin kan karena 1, 2, 3 oknumnya kan, bukan berarti semua institusinya. Lagi-lagi saya tekankan sekali lagi bahwa ini bukan cerita atau gimana. Saya mau mengangkat satu kasus yang betul-betul terjadi pada keluarga kami. Satu malam keponakan saya itu dalam kondisi hujan, gelap, dan motornya mati lampunya, dan dia baru pulang dari nyusun skripsi sama teman-temannya. Dia menabrak, kecelakaan tunggal, menabrak pembatas sangat keras sehingga dia hancur lah, wajahnya hancur, sininya hancur semua, dia total hancur. Dan tukang ojek yang menyaksikan di Jalan MT Haryono itu, meninggal katanya, meninggal dan didiemin aja. Dia meninggal sambil memanggil mobil polisi yang lewat untuk mengangkut, karena memang diputuskan meninggal, nggak ada dan sebagainya. Dan saya dengar polisi juga menyatakan ini udah sangat kritis dan sulit diselamatkan. Lalu polisi membawa, karena saya belum izin dengan menyebut nama, saya nggak sebut nama. Beliau membawa ke rumah sakit X di daerah Tebet. Ditolak karena udah parah dan nggak bisa disembuhkan lah, udah hancur lebu dan darah entah berapa jam dia digeletak di pinggir jalan. Lalu kemudian kan udah diputuskan begitu ya, tinggal tunggu aja dibawa ke kantor misalnya. Tapi dicarikan lagi rumah sakit yang mau. Akhirnya di rumah sakit di Budi Asih, Jalan Dewi Sartika, keponakan saya diterima dan kemudian dirawat dan sekarang alhamdulillah sembuh. Itu polisi siapa yang nolong, saya sampai cari loh. Saya sampai di sosmed loh. Artinya ada yang semulia itu gitu loh. Ini bukan karena keponakan saya yang dibolong, bukan karena kemuliaan hati polisi gitu loh. Ini mulia sekali. Dia peduli, dia care, dia peluk seperti anaknya, dan dia tuh nggak kenal itu siapa. Dia bawa ke rumah sakit X, di rumah sakit Y, di rumah sakit Z yang menolak, dia tolak, sampai rumah sakit Budi Asih menerima dan kemudian merawat, dan dia tungguin gitu loh sampai keluarga aja datang. Begitu saya datang itu saya mau nangis, ini manusia makhluk malaikat apa ini yang seperti ini gitu. Dan itu saya tersinggung, saya akan marah kalau orang seperti baik ini disebut warang.
Ya memang tahun ini merupakan ujian yang berat mungkin ya bagi Korps Bayangkara, tapi dengan permintaan maaf tersebut ini sudah menunjukkan bahwa ini saya bilang, lapang hati, begitu? Clear sekali. Positioningnya clear, tugasnya clear, pengayomnya clear. Saya sering berkata begini kepada teman-teman, wahai teman-teman sekalian yang masih menjelek-jelekan ya, saya bilang gini, di rumahmu ada satu maling dan maling itu merampok rumahmu, apa yang kamu lakukan? Wah tentu kita jaga dong, kita amanah Tuhan kita jaga dong. Oke, terjadilah perkelahian dan kau terbunuh karena mempertahankan itu. Apa yang terjadi? Bagi orang yang beragama tentu menjawab bahwa ini dia meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan terhapus semua kesalahannya dan diberikan pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, berapa luas meter rumahmu? Paling 100 meter, 200 meter. Mempertahankan 200 meter aja sejengkal rumahmu aja kau mendapatkan pahala demikian. Bagaimana orang yang menjaga bukan 200 meter tapi dari Aceh sampai Papua? Baru tuh tersadarkan, oh iya ya, betapa mulia tugas mereka, betapa dahsyat tanggung jawabnya, berapa besar pahalanya. Mungkin kita hanya koar-koar, ternyata lebih mulia mereka, karena mereka menjaga dari Aceh sampai Papua. Mereka menjaga kedaulatan, bukan cuma sekedar menjaga 200 meter ukuran rumahmu. Betul. Nah tapi selain permintaan maaf Kapolri, ada juga satu hal yang mencuri perhatian warganet nih ternyata dalam perayaan HUT Bayangkara ke-77. Ini ada videonya nih. Coba kita boleh kita lihat. Ada sejumlah momen yang memperlihatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memilih tak berjalan di atas karpet merah saat menghadiri suatu acara. Terbaru adalah saat Prabowo menghadiri perayaan HUT ke-77 Bayangkara di Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta pada Sabtu 1 Juli lalu. Kala itu, Prabowo terlihat mengiringi Presiden Joko Widodo saat menuju ke kursi VVIP. Tampak Prabowo berjalan di luar karpet merah. Momen ini bukan sekali saja terjadi, sebelumnya Prabowo juga pernah melakukannya saat kegiatan KTT G20 di Bali pada November lalu. Sikap Prabowo ini pun menuai pujian dari warganet dan tak sedikit dari mereka yang mendoakan Ketua Umum Gerindra ini memenangkan Pilpres 2024. Disebutkan alasan Prabowo enggan menginjakan kaki di karpet merah karena adabnya sebagai seorang menteri. Prabowo dianggap menghormati Presiden sehingga memilih tak menginjak karpet yang tak diperuntukkan baginya. Nah ini nih yang viral kemarin Ini saya lihat, mohon maaf saya nggak mendengar pidatonya Pak Kapolri, tapi ini saya lihat karena ini bukan kali pertama Bapak Prabowo Subianto melakukan hal itu, bukan kali pertama. Beliau juga melakukan dalam beberapa hal dan ternyata dia memang sosok yang mengerti tata krama, mengerti budaya, mengerti posisinya. Beliau tidak lebih rendah dari Kapolri. Beliau tidak lebih rendah daripada jabatan-jabatan lain. Tapi dengan caranya seperti ini, beliau tahu memposisikan dirinya, positioningnya itu kayak apa. Nah, lagi-lagi ini bukan cari muka, ini bukan pencitraan, tapi ini memang sudah karakternya beliau. Pada waktu itu saya benar-benar tahu karena saya mendampingi suatu kejadian yang hampir sama dengan tidak mau menginjak karpet merah itu karena bukan haknya. Waktu sedang menuju satu tempat, di jalan itu sudah berdiri relawan-relawan yang menyambut. Bahkan diantaranya kader-kader partai Gerindra juga datang untuk menyambut. Beliau tidak turun dari mobilnya. Orang banyak kecewa. Beliau tidak turun. Dan kami mendorong, mengapa Bapak lakukan itu? Mereka udah nunggu dari pagi loh. Turunlah, menyapa mereka, bersalaman mereka, dan naik mobil lagi dan berangkat. Apa jawabannya? Negarawan itu berkata, saya bukan sedang lagi kampanye. Saya sedang menjalankan tugas negara. Dengan mobil milik negara, dengan bensin milik negara, dengan waktu yang persembahkan untuk negara, bukan untuk partai. Dan saya tidak boleh mencampuri itu untuk kepentingan pribadi. Padahal bisa saja dan pasti banyak juga orang yang berpikiran aji mumpung. Ya, dia nggak mau lakukan itu, karena dia tahu, dia sadar positioningnya seperti apa. Sama ketika hal yang terkecil tapi dampaknya besar yang dia tidak mau lakukan, yaitu menginjak karpet merah itu. Di KTT G20 kemarin juga seperti itu ya, Ya, artinya dia tahu memposisikan dirinya. Ini penting, ini yang disebut adab.
Begitulah aplikasi dari beradab tuh seperti itu. Jadi dia tahu memposisikan dirinya, dia bisa beradaptable, atau kalau adab itu disingkat akhlak. Karena Pak Erick Thohir mengkampanyekan BUMN berakhlak itu berarti mencakup semua badan usaha milik negara. Berarti A-nya itu akuntabel, artinya jujur, terpercaya gitu ya. K-nya itu kolaboratif, mampu berkolaborasi dengan semuanya. H-nya itu harmonis, menciptakan satu harmoni yang cantik, yang seiring sejalan. L-nya itu loyal, jadi setia kepada NKRI, setia kepada pemerintah yang sah. A-nya berikutnya yang tadi akuntabel, yang berikutnya adaptability, kemampuan menyesuaikan diri. Nah itulah yang terjadi pada beliau. K-nya terakhir komitmen. Nah ini yang diperlukan sebagai sosok seorang negarawan. Kita akan temukan, dan itu ada pada Pak Prabowo, ada pada yang lain, terutama dalam permintaan maaf Pak Kapolri ini loh, sesuai dengan topik kita. Salut untuk Pak Listio Sigit Prabowo. Dan memang betul ya, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, memang kepercayaan terhadap institusi Polri memang akan diuji terus, dan hingga detik ini pun reformasi kepolisian ini masih menjadi tuntutan yang cukup besar di masyarakat ya, di setiap rezim pemerintahan. Tapi kira-kira melihat kontestasi politik bakal calon presiden yang sudah terlihat sekarang, mampukah salah satu di antara mereka itu mewujudkan reformasi kepolisian? Saya yakin mampu, yakin sekali, terutama harus berbackground militer juga dong. biar gebrakannya itu terasa dan tahu gitu ya. Dan berlatar belakang jenderal juga gitu ya. Kita tahu bahwa ada satu pendidikan dalam militer yang tidak bisa diabaikan, yaitu ketegasan. Yang ini tidak akan didapat dari yang berpendidikan yang non militer gitu sipil, ya. Begitu sipil ya. Kenapa? Karena di sana ada loyalitas yang tinggi, di sana ada komitmen yang tinggi, di sana ada keberanian yang tinggi, di sana juga ada sabta marga, di sana juga ada dan lain-lain yang menunjukkan keteguhan gitu ya. Dan di antara dulu kan ABRI ya, dulu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Di antaranya itu ada Angkatan Darat, dan di antara Angkatan Darat ada beberapa macam, ada Yon Armet, ada kavaleri, ada apa, dan ada yang kita sebut Kopassus. Jadi tentaranya tentara begitu ya. Dan di antara Kopassus itu tentu ada orang-orang yang pilihan yang duduk sebagai pimpinan di sana. Dan saya melihat beliau sebagai mantan Danjen Kopassus betul-betul menduduki tempat bergengsi, dan mudah-mudahan beliau mampu, saya yakin mampu ya, untuk apa di kalau kita koneksikan dengan Polri ini sebagai alat negara kan TNI Polri, dua-duanya ini adalah alat yang similar yang bersama-sama membangun. Kalau yang satu membangun terhadap ancaman lokal, sedangkan TNI membangun dalam ancaman yang teritorial dan internasional. Begitu. Karena memang Polri ini merupakan elemen yang sangat penting ya dalam hankam rata pertahanan, keamanan rakyat semesta. Ini juga sempat disampaikan Prabowo Subianto kalau nggak salah ya, waktu di Lemdiklat ya. Lemdiklat ya. Betul. Beliau biar pemirsa tahu, boleh kita tayangkan lengkapnya. Saudara-saudara, saya tidak akan terlalu rinci, tapi pertama saya ingin tegaskan bahwa wawasan pertahanan kita defensif, bukan ofensif. Kemudian bahwa untuk menjaga kedaulatan kita punya sistem pertahanan, yaitu sistem pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta. Dan pelaksanaannya adalah bahwa kita punya seluruh negara, seluruh rakyat terlibat kalau terjadi perang. Ya, kita punya di Undang-Undang Dasar kita 2 ayat yang menegaskan bagaimana pertahanan kita, yaitu pasal 27 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar kita. Pasal 27, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Habis itu founding fathers kita bikin lagi 1 ayat lagi. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Dan itu sejarah kita. Waktu kita merdeka, polisi itu ikut perang. Polisi itu angkat senjata. Ada kompri-kompri polisi. Ada batalion-batalion polisi. Dan nanti kalau terjadi perang, ya kalian harus ikut perang. Kalian jadi komandan-komandan brigade, komandan-komandan yang perang di depan, bukan. Dan kalian nanti paling berat, kalian di kota. Kalau tentara nanti dia gerilya di gunung. Kalian yang ditinggal di kota, kalian harus menghadapi musuh di kota. Saudara-saudara. Ya itulah sejatinya beliau. Itulah sejatinya beliau. Kalau saya boleh hubungkan dengan agama, bahwa negara yang hebat, yang kuat itu harus terjadi dua, yaitu at'amahum minju, terjaminnya rasa lapar, jadi nggak boleh ada yang lapar di suatu negara. Yang kedua, wa amanahum min khauf, terjaminnya rasa takut, jadi pertahanan keamanan. Jadi negara itu hebat, kuat kalau stabilitas ekonomi dan stabilitas pertahanan keamanan. Dua itu Dia. ya. Dan yang kita perlukan sosok seperti itu. Dia mengerti tentang ekonomi dan dia juga harus mengerti tentang pertahanan keamanan. Saya nggak main-main ya soal dalil begitu ya. Walaupun bukan semata-mata dalil yang mutlak ya, dalil kias, dalil ideal bahwa seorang pemimpin ya harus memiliki sifat seperti itu. Kenapa? Karena itu ada dalam surat Al-Quraisy. Quraisy adalah sebuah negeri yang mungkin dulu sebesar kecamatan tapi mampu menguasai 2/3 dunia karena kiasan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala itu dua. Jangan ada rakyat yang lapar, itu negeri akan kuat. Yang kedua, jangan ada rakyat yang takut. Amanahum min khauf. Dan khauf nggak boleh ada. Nah, berarti kalau saya coba hubung-hubungkan sosok pemimpin ideal ke depan itu yang peduli dengan ekonomi, faham dengan segala ekonomi, sekaligus peduli dan faham soal pertahanan dan keamanan, begitu. Oke, nah silakan dicari sendiri ya. Iya, artinya penting untuk kita kuasai dua hal itu. Mengenai dua ini satu pres atau capres, ya silakan saja ditafsirkan masing-masing gitu ya. Artinya dua komponen ini harus ada dalam negara. Wajib mutlak ada, gitu mutlak ya. ada. Menjamin stabilitas ekonomi, yaitu menjamin tidak ada rakyat yang lapar dan menjamin pertahanan keamanan. Rakyatnya tidak boleh ada yang takut. Nah, inilah krem de la krem dari Hankam Rata. Dari Hankam Rata. Nah, terakhir nih Be, mungkin ada harapan terhadap Korps Bayangkara yang baru berulang tahun ke-77. Oke. Harapannya ada satu, ya, presisi itu benar-benar harus ditempatkan. Yang kedua, dengarkan aspirasi rakyat, masyarakat, dan wujudkan, minimal dijawab. Jangan cuma artinya ada masyarakat yang merasa dicuekin gitu. 3, kata-kata hilang ayam lapor jadi hilang kerbau itu harus segera dihilangkan. Jadi sebenarnya nggak ada biaya-biaya untuk itu gitu loh. Sehingga yang kehilangan ayam akan kembali ayamnya, bukan malah kehilangan kerbaunya. Itu sudah mendarah daging tapi buruk kesannya dan tidak seperti itu. Itu hanya ada di perbincangan-perbincangan warung pinggir jalan. Tapi faktanya kayak gitu. Lantas bagaimana caranya? Itulah yang menurut saya PR dari Polri ke depan untuk memperbaiki citranya. Ya, betul-betul citranya harus terperbaiki. Citra di jalan sekarang sudah jauh berkurang. Kalau dahulu kan ada salam tempel akhirnya lolos. Dengan banyaknya sosial media itu udah di-cut itu. Ya netizen kan semakin aware, semakin peduli dengan bisa aja difilmkan hal-hal yang negatif gimana. Tapi citra itu hilang seiring dengan Pak Syafruddin pada waktu itu Wakapolri. Beliau berkata, kalau ada yang demikian, viralkan, laporkan, divideokan, dilaporkan, itu justru yang melaporkan dapat hadiah. Nah yang kayak gitu-gitu kita perlukan lagi ke depan. Itu mesti terus digaungkan, digalakkan, sehingga masyarakat juga ikut mengontrol kinerja Polri. Kenapa mesti dilakukan masyarakat ikut mengontrol? Karena memang begitu harusnya. Karena yang menerima pelayanan pertama dari Polri itu kan masyarakat. Gitu ya. Jadi Polri jadi teman, jadi sahabat, jangan sampai nakut-nakutin, jangan azas praduga tak bersalah mesti tetap dijunjung, tidak menerima asal laporan, diselidikin,
dan tenaga public relationnya itu harus diperbanyak, direkrut juga polwan-polwan yang simpatik gitu ya, tidak menunjukkan kegarangan yang selama ini polisi yang berwajah wajah garang dia gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi usulan dari kami untuk memperbaiki citra daripada Polri. Selamat Bayangkara ke 77. Inilah suara langsung dari masyarakat ya, Betul. suara hati masyarakat dan usulan dan juga harapan bagi Korps Bayangkara. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-77 ya Selamat Korps tahun. Bayangkara. Dan salam presisi juga, dan akhir kata terima kasih Bay. Sama-sama. Salam Gaya Terima TV kasih. untuk persatuan, kesatuan dan kedaulatan bangsa. Saya Egy Hapsari pamit undur diri. Merdeka. Merdeka.